Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Fudiansyah. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Izin sebelumnya khususnya kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu dan ilmu komunikasi. Ini Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Jadi langsung saja. Pertama itu ada komunikasi sebagai korelasi pewarisan nilai, norma, dan prinsip. Jadi komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai korelasi. Jadi fungsi korelasi dalam komunikasi merujuk pada peran komunikasi dalam menjaga kesinambungan sosial dan budaya. Melalui komunikasi, nilai-nilai, norma, dan prinsip hidup diwariskan dari generasi tua ke generasi muda. Proses ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Di antaranya yaitu yang pertama ada bentuknya lisan. Seperti nasihat. Jadi lisan contoh itu seperti nasihat orang tua, ceramah, dongeng, atau cerita rakyat. Yang kedua itu ada berbentuk tulisan. Jadi melalui buku, teks pelajaran, dokumen sejarah, dan media massa. Yang ketiganya ada nonverbal, seperti simbol, tradisi, atau upacara adat. Nah, fungsi kolerasi ini penting. Jadi fungsi kolerasi ini penting bagi agar masyarakat tetap memiliki identitas budaya dan arah moral yang jelas. Tanpa komunikasi, proses sosialisasi dan internalisasi nilai akan terhenti. Jadi fungsi korelasi ini amat penting. Jadi agar masyarakat ini memiliki identitas budaya dan arah moral yang jelas gitu. Jadi tidak salah arah dan tidak kehilangan arah. Selanjutnya ada komunikasi sebagai fungsi sosial. Komunikasi itu penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi ini penting di bidang sosial gitu, agar memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi antara hubungan kita dan orang lain itu tidak putus gitu. Jadi proses tersebut merupakan fungsi komunikasi sebagai fungsi sosial. Nah, komunikasi juga memiliki fungsi sosial karena merupakan sarana utama manusia untuk berinteraksi dan memenuhi kebutuhan psikologis secara sosialnya. Beberapa aspek dari fungsi sosial komunikasi diantaranya itu satu, dalam membangun konsep diri. Jadi kita mengetahui siapa diri kita itu melalui umpan balik dari orang lain. Jadi fungsi sosial jadi beberapa aspek dari fungsi sosial komunikasi itu, yang pertama ada membangun konsep diri. Jadi kita tuh tahu akan jati diri kita sendiri berasal dari umpan balik orang lain, kan? Antara diri kita dan orang lain itu harus ada yang namanya komunikasi, dan lalu ketika terjadi komunikasi kita tahu jati diri kita gitu, siapa diri kita melalui umpan balik yang orang lain jadikan kepada kita, jadi umpan balik dari orang lain. Yang kedua ada aktualisasi diri. Dengan berkomunikasi, seseorang dapat menyampaikan gagasan, bakat, dan aspirasi sehingga potensi dirinya bisa diwujudkan.
Selanjutnya ada kelangsungan hidup. Informasi penting seperti bahaya, aturan, dan kebutuhan dasar disampaikan melalui komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi sebagai interaksi, itu proses sebab akibat. Yang kedua itu selanjutnya itu komunikasi sebagai interaksi, proses sebab akibat. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Nah, komunikasi sebagai interaksi menekankan bahwa komunikasi tidak bersifat satu arah, tetapi merupakan proses timbal balik antara dua pihak atau lebih. Jadi komunikasi itu tidak bersifat satu arah, jadi bersifat dua arah. Ada yang namanya timbal balik. Proses ini menciptakan hubungan sebab akibat yang sangat mempengaruhi. Contohnya, seseorang berbicara itu menjadi sebab kenapa dia berbicara, itu kan jadi sebab kenapa ia berbicara. Lalu orang lain merespon, itu akibatnya. Jadi apabila kita berbicara itu sebab apa yang menyebabkan kita bicara, lalu orang lain menjawab, berarti itu ada akibat yang akibat dari sebab tersebut. Sebab kita berbicara itu, jadi kita berbicara itu disebut sebab, lalu orang lain menjawab, itu disebut akibat. Atau juga misalkan bisa juga pertanyaan. Jadi kita melontarkan pertanyaan itu jadi sebab. Misalkan kita bertanya kepada seseorang, maka itu menjadi sebab. Sebabnya kita itu ingin tahu itu apa yang kita tidak ketahui, lalu kita tanyakan kepada orang lain, itu juga jadi sebab. Lalu orang lain menjawab, itu tuh orang menjawab itu menjadi akibat dari pertanyaan yang kita tanyakan. Dalam konteks ini, interaksi berarti bahwa komunikasi membentuk dinamika sosial yang terus berubah berdasarkan masukan dan respon dari para pelakunya. Komunikasi bukan hanya pengiriman pesan, tetapi pertukaran makna yang membentuk perilaku, sikap, dan hubungan. Jadi komunikasi tidak hanya berbatas pada pengiriman pesan. Jadi komunikasi juga bisa juga tentang pertukaran makna yang bisa membentuk perilaku, sikap, dan hubungan gitu. Selanjutnya ada parabahasa terkait pada cara mengungkapkan bukan pada kata yang diucapkan. Parabahasa atau paramual adalah aspek nonverbal dalam komunikasi lisan yang menyertai atau melengkapi ucapan verbal, bukan bagian dari kata-kata itu sendiri. Ini berhubungan dengan bagaimana sesuatu dikatakan, bukan apa yang dikatakan. Jadi dalam elemen parabahasa itu diantaranya ada nada suara atau intonasi, lalu kecepatan bicara, volume suara, tinggi rendah suara atau pitch, jeda dan tekanan kata. Nah itu contoh perbedaan makna karena parabahasa. Seperti kalimat kamu di sini. Kalimat ini misalkan diucapkan dengan nada lembut dan senyum, itu menunjukkan maknanya itu menunjukkan kehangatan atau senang bertemu. Jadi apabila kalimat kamu di sini apabila disebutkan dengan ekspresi dengan nada yang lembut dan ekspresi senyum, maka itu menunjukkan kehangatan atau senang bertemu. Jadi senang bertemu dengan orang tersebut gitu. Lalu misalkan kalau kamu di sininya diucapkan dengan intonasi yang tinggi dan tajam, itu bisa berarti kaget atau marah gitu. Jadi beda nada, beda intonasi itu beda makna gitu kan. Lalu pernyataan selanjutnya itu perbedaan komunikasi antar suku sebagai konteks sosial dalam komunikasi. Pada saat kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan suku di Sumatera dan suku di Jawa itu berbeda. Dari adat istiadat juga pasti bakal beda. Jadi
cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi dengan mereka juga pasti akan berbeda gitu. Jadi pernyataan ini menggambarkan bahwa komunikasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya. Nah, jadi dari pernyataan di atas itu bahwa setiap tempat itu pasti beda cara berkomunikasinya gitu kan. Misalkan kan kalau di kita aing gitu kan bahasa Sunda kasar, tapi kan kalau di Banten itu lemes gitu kan, itu beda kan. Ini kan komunikasi sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya. Dalam hal di atas itu, dalam hal tersebut itu dalam hal suku bangsa, baru dalam hal suku bangsa. Di konteks komunikasi dari aspek sosial melibatkan norma, nilai, kebiasaan, serta cara berinteraksi yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau budaya gitu. Nah, mengapa berbeda? Pertama itu ada budaya dan nilai sosial. Jadi budaya dan nilai sosial itu berbeda antara suku di Sumatera dan di Jawa, itu pasti berbeda, dan cara komunikasi juga pasti akan berbeda gitu. Lalu ada gaya komunikasi. Nah, jadi gaya komunikasi di Sumatera dan di Jawa itu kan pasti berbeda, jadi juga mempengaruhi dalam interaksi komunikasi. Lalu ada juga pemilihan kata dan nada bicara. Jadi dalam pemilihan kata dan nada bicara juga berbeda antara suku di Sumatera dan Jawa. Tuh, itu juga mempengaruhi terhadap interaksi komunikasi kita dengan mereka. Yang selanjutnya ada ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Nah, retorika terkenal pada zaman Socrates. Itu komunikasi itu sebagai disiplin ilmu modern. Memang relatif baru, tetapi akar dan dasarnya sudah ada sejak zaman kuno, terutama dalam bentuk retorika. Retorika adalah seni berbicara atau menyampaikan pesan secara persuasif dan efektif. Tokoh-tokohnya tuh diantaranya ada Socrates, Plato, dan Aristoteles. Di Yunani kuno sangat berperan dalam perkembangan awal retorika. Itu ada pertama ada Socrates, itu lahir pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Nah, ini Socrates ini menekankan pentingnya dialog untuk menemukan kebenaran. Lalu selanjutnya ada Plato. Plato ini merupakan murid dari Socrates. Itu mengembangkan teori komunikasi yang menekankan pentingnya kebenaran dalam komunikasi. Selanjutnya ada Aristoteles. Aristoteles ini murid Plato. Ia menulis buku tentang retorik yang menjadi dasar teori komunikasi persuasif. Buku ini memperkenalkan elemen logos atau logika dan etos atau kredibilitas dan pathos atau emosi. Kesimpulannya itu retorika pada zaman Yunani kuno adalah akar dari ilmu komunikasi modern, terutama dalam konteks komunikasi lisan, persuasi, dan pidato publik. Yang selanjutnya itu ada pernyataan pengembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Sebelum masa prasejarah atau saat manusia belum mengenal tulisan, komunikasi sudah berlangsung. Jadi komunikasi itu sudah berlangsung saat manusia belum mengenal, atau sebelum prasejarah. Itu pada saat manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Tapi juga sudah ada, tapi dalam bentuk non-verbal dan simbolik, menyesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia. Artinya komunikasi berkembang seiring dengan evolusi manusia. Jadi seiring dengan evolusi manusia, komunikasi juga berkembang. Yang awalnya non-verbal, simbolik jadi verbal. Tahapan komunikasi itu dari awal. Yang pertama ada tahap instinktif atau biologis manusia. Bisa disebut juga manusia purba awal.
Pada tahap ini, komunikasi melalui suara-suara alami, gerakan tubuh atau ekspresi wajah. Jadi digunakan untuk menyampaikan rasa takut, lapar, marah atau bahaya. Yang kedua ada tahapan simbolik awal, yaitu munculnya penggunaan simbol, gerakan tangan dan bunyi tertentu yang disepakati artinya. Nah, ini juga muncul juga gambar-gambar di dinding gua atau lukisan yang ada di gua-gua itu ya, sebagai bentuk awal dari komunikasi visual. Selanjutnya ada tahapan bahasa lisan. Manusia mulai membentuk bahasa dengan bunyi-bunyi yang lebih terstruktur. Bahasa lisan ini digunakan untuk berkoordinasi, bercerita, dan mewariskan pengetahuan. Selanjutnya yaitu ada pernyataan suatu peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu. Peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. Ini menggambarkan sifat komunikasi yang irreversible, itu atau artinya itu tidak dapat diulang atau ditarik kembali. Nah, jadi komunikasi itu ada yang bersifat irreversible atau tidak dapat diulang, tidak dapat ditarik kembali. Jadi apa yang sudah kita ucapkan ya sudah, tidak bisa ditarik kembali gitu. Dalam komunikasi, apa yang sudah diucapkan atau dilakukan tidak bisa dibatalkan sepenuhnya, meskipun kita bisa meminta maaf atau mengoreksinya gitu kan. Jadi kita haruslah pandai-pandai dalam berbicara gitu ya, karena tidak jarang orang yang terpleset lidahnya sendiri gitu. Karena ada satu patah bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang. Jadi kita harus berhati-hati dalam menggunakannya, karena apabila kita tidak bisa, contohkan misalnya kita bermain pedang, kita tidak ahli dalam bermain pedang, maka pedang itu akan membunuh kita. Itu juga sama seperti lisan itu, cuman lisan itu lebih tajam. Jadi harus berhati-hati dalam berbicara. Lalu contohnya seseorang mengatakan sesuatu yang menyinggung. Seseorang itu menyinggung orang lain. Nah, walaupun misalkan yaitu meminta maaf atau mengoreksi perkataannya itu, tapi kan dia sudah terlanjur mengatakannya, maka orang lain sudah terlanjur sakit hati. Walaupun orang yang menyinggung itu sudah meminta maaf, tapi kan tetap masih ada yang namanya goresan sakit hati itu kan tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri gitu kan. Itulah yang lebih sulit, itu lebih baik sakit di luar daripada sakit di dalam gitu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa komunikasi bersifat seketika dan tidak bisa diulang, persis sama. Jadi tidak bisa diulang kembali. Walaupun misalnya hari ini kita berbicara satu kalimat, lalu misalkan besoknya kita berbicara lagi satu kalimat, kan walaupun kalimatnya sama tapi tetap kan beda waktunya. Walaupun tepatnya sama juga pasti apakah ada yang beda gitu kan, nggak terlalu persis sama. Jadi komunikasi itu bersifat seketika dan tidak bisa diulang, persis seperti awal gitu. Selanjutnya itu ada pernyataan banyak masalah atau konflik dapat terjadi. Namun komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab yang mampu meredam itu semua, karena berkaitan dengan masalah struktural. Jadi pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi itu memiliki batasan gitu. Tidak semua konflik itu bisa diselesaikan dengan komunikasi gitu, karena komunikasi itu bersifat terbatas, terutama konflik yang bersifat sistematik atau struktural. Memang komunikasi itu merupakan alat penting untuk menyelesaikan kesalahpahaman atau membangun kesepakatan.
Namun misalkan jika masalahnya berakar pada struktur sosial seperti ketimpangan kekuasaan, diskriminasi, ketidakadilan ekonomi, politik otoriter, nah, maka komunikasi saja itu tidak cukup untuk menyelesaikannya. Contohnya misalkan diskusi tentang keadilan sosial atau korupsi bisa dibuka lewat komunikasi, tapi tanpa perubahan sistem hukum atau politik, masalah itu tetap tidak selesai. Misalkan kita itu ingin menyelesaikan masalah politik atau korupsi, nah, kita tuh diskusi tentang keadilan sosial atau keadilan sosial dan pemberantasan korupsi itu kan, sekedar komunikasi, diskusi gitu, tapi tidak ada perubahan, jadi hanya bicara tanpa aksi gitu kan, jadi hanya sama saja, jadi tidak ada bedanya gitu kan, berbicara tanpa aksi, jadi harus bicara sambil dilakukan gitu, tidak hanya bicara semata. Yang terakhir yaitu jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu perlu memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang. Dari pernyataan tersebut itu menyentuh dua lapisan penting dalam menjadi komunikator. Jadi ada dua lapisan penting dalam menjadi komunikator yang efektif, bagi khususnya untuk personal, untuk diri sendiri, umumnya untuk eksternal, untuk sosial, untuk orang lain. Pertama, jadi apabila kita ingin jadi komunikator yang efektif, yang hebat, jadi kita tuh pertama-tama itu harus mengenal diri sendiri, atau self awareness. Itu merupakan dasar seorang komunikator. Jadi mengenal diri sendiri itu merupakan langkah awal dan yang paling penting gitu. Memahami diri sendiri atau mengenal diri sendiri itu mencakup nilai dan prinsip pribadi, gaya komunikasi kita, langsung atau tidak langsung, tegas atau lembut. Jadi kita tahu gaya komunikasi kita itu seperti apa gitu, apakah bersifat langsung atau tidak langsung kan, atau tegas, lembut, atau gimana gitu. Lalu emosi dan cara mengelolanya, dan juga harus tahu kelebihan dan kekurangan diri. Kenapa penting? Kenapa memahami diri sendiri itu penting? Karena komunikasi yang jujur dan otentik hanya bisa muncul dari pemahaman diri. Kita akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan audiens dan mengontrol reaksi emosional. Setelah kita menemukan jati diri, kita sudah memahami diri kita, lalu lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu kredibilitas. Kredibilitas adalah tingkat kepercayaan yang diberikan audiens kepada komunikator. Jadi kredibilitas adalah tingkat kepercayaan yang diberikan audiens, pendengar, kepada komunikator. Nah, kredibilitas ini dibangun melalui keahlian, karakter, dan goodwill. Keahlian itu kompetensi dalam bidang tertentu. Jadi ini dibangun, jadi kredibilitas itu dibangun dari keahlian. Misalnya kita ahli di bidang apa, nah, maka kita asah diri kita di bidang tersebut. Juga ada karakter, yaitu kejujuran dan integritas. Selanjutnya ada goodwill, itu niat baik terhadap audiens. Jadi tanpa kredibilitas, pesan kita tidak akan dipercaya meskipun isinya benar. Jadi kalau misalkan tidak ada kredibilitas, maka sebenar apapun apapun yang kita ucapkan, walaupun benar, tidak akan dipercaya oleh orang lain, karena mereka tidak ada kredibilitas dalam penyampaian komunikasi kita gitu. Jadi kredibilitas juga penting. Selanjutnya ada kekuatan, tuh power. Dalam konteks komunikasi, kekuatan ini bisa berarti pengaruh, pengaruh otoritas formal atau jabatan atau peran.
Jadi kekuatan ini dalam konteks komunikasi itu bisa berarti, bisa dimaksud itu adalah otoritas formal, jadi jabatan. Karena itu jabatan atau peran itu sangat mempengaruhi. Misalkan kalau kita berbicara tapi kita bukan siapa-siapa, misalkan hanya anak kemarin sore, misalkan kita berbicara itu beda responnya dari orang lain apabila jika dibandingkan dengan orang yang memiliki kekuasaan, atau misalkan bupati, gubernur, atau presiden, kan akan berbeda responnya dari orang lain. Ada pengaruh sosial, dihormati atau dikagumi oleh komunitas. Jadi kekuatan ini juga berpengaruh gitu, pengaruh sosial. Jadi ketika misalnya kita dihormati oleh satu kelompok atau dikagumi, maka itu apapun yang kita katakan, walaupun misalkan tidak berguna, misalnya receh, apa yang kita katakan itu receh, maka tapi akan didengar oleh mereka karena mereka itu kita sudah dihormati oleh mereka atau dikagumi gitu. Jadi apapun yang kita katakan akan didengar. Beda halnya kalau kita tidak dihormati atau tidak dikagumi oleh orang lain, apapun yang kita katakan, sebagus apapun itu, tidak akan didengar. Juga merupakan hal yang penting juga ada kemampuan memengaruhi opini orang lain. Jadi itu juga harus kita miliki itu. Yang selanjutnya, yang terakhir ada uang atau resource wealth atau wealth. Jadi uang ini juga bukan syarat utama gitu ya, bukan syarat utama, tapi bisa menjadi alat pendukung. Jadi alat pelengkap. Pertama, memahami diri sendiri, lalu kredibilitasnya harus dibangun, kekuatannya itu yang berupa jabatan, peran gitu. Nah, yang terakhir ada uang. Uang juga menjadi alat bantu, itu alat bantu karena untuk membiayai media komunikasi seperti iklan, kampanye, atau publikasi. Kan ketika kita misalkan berbicara di media massa, kan kita pasti harus ada kampanye. Misalkan kalau kita ingin menjabat dalam satu struktur pemerintahan, kita harus ada yang namanya kampanye. Itu kan membutuhkan uang gitu kan. Lalu untuk menjangkau audiens lebih luas, jadi uang juga berguna untuk menjangkau audiens lebih luas lagi. Jadi semakin banyak uang yang dikeluarkan, pasti bakal banyak audiens yang mendengarkan. Uang juga merupakan hal penting. Jadi kesimpulannya dari pernyataan yang terakhir tadi, untuk menjadi komunikator yang handal, seorang itu perlu 4 perkara. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Itu merupakan menjadi dasar utama untuk menjadi komunikator yang handal. Yang keduanya, membangun kredibilitas. Yang ketiganya, memiliki pengaruh atau kekuatan yang etis. Yang keempatnya, opsional. Yang keempat ini opsional tapi membantu, jadi alat pendukung, itu uang untuk memperluas jangkauan komunikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya juga manusia, itu tempatnya salah. Apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada kelebihan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum ditutup, mohon bantuannya untuk like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.